Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Putra, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 201091333128. Baik teman-teman sekalian, dalam video ini saya akan melaporkan salah satu buku yang telah selesai saya baca. Buku tentang apa sih? Nah, di sini saya membawa bukunya teman-teman. Buku ini berjudul Membungkam Malam Menanti Fajar, Derap-derap Tasbih untuk Hati yang Terduka, teman-teman. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan penampakan pertama yang akan kita lihat. Yang pertama adalah dalam segi warnanya, teman-teman. Nah, warna dari buku ini adalah berwarna kuning, sama nih dengan warna lambang Universitas Lambung Mangkurat. Nah, selanjutnya ada judulnya teman-teman sekalian. Nah, di sini sangat nampak dan jelas dengan judulnya. Nah, di sini ada gambar juga, ada gambar alat yang biasanya kita gunakan untuk mendengar musik. Selanjutnya di sini bagian bawah ada nama dari penulis buku ini teman-teman, yakni Feni Wardiati. Nah, untuk bagian samping itu tertulis judulnya dan bagian belakang itu ada kata-kata motivasi yang ditulis oleh penulis dan ada judul juga ada gambar teman-teman. Nah, selanjutnya untuk dalam buku ini, buku ini diterbitkan oleh The Tens, teman-teman sekalian. Pada tahun berapa sih? Pada tahun 2016. Cukup lama sebenarnya, tetapi buku ini masih sangat layak untuk kita baca pada tahun sekarang, teman-teman. Karena banyaknya pesan-pesan yang dapat kita ambil dari alur cerita ini. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan alur cerita dari buku ini. Nah, buku ini memiliki tokoh utama teman-teman, yakni Fajar Nurzaman, yang berarti namanya itu adalah matahari terbit cahaya zaman. Bagus sekali ya teman-teman nama arti dari nama tersebut. Nah, tetapi teman-teman sekalian, Fajar Nurzaman ini adalah salah satu remaja di daerah tersebut yang memiliki tingkah laku sebenarnya kurang baik teman-teman sekalian. Bahkan masyarakat sekitar juga menyatakan biasanya juga bercerita bahwasanya nama Fajar Nurzaman ini tidak sesuai dengan tingkah laku atau perilaku dari Fajar tersebut, teman-teman. Karena memang tingkah lakunya dalam awal cerita buku ini dia memiliki perilaku yang kurang baik dan perilaku tersebut tidak mencerminkan dari namanya, teman-teman sekalian. Nah, singkat cerita teman-teman, dalam buku ini menceritakan bahwasanya Fajar Nurzaman itu adalah siswa kelas 12 SMA, teman-teman. Dimana kelas 12 itu adalah akan menghadapi yang namanya ujian, teman-teman sekalian. Nah, ujian tersebut akan dihadapi oleh Fajar Nurzaman. Nah, dalam cerita ini ternyata Fajar Nurzaman merubah tingkah laku, perilaku, dan sikapnya, teman-teman sekalian. Mengapa sih dia mengubah perilaku tersebut? Ternyata ada dorongan dari teman-temannya. Nah, Fajar Nurzaman ini mengubah perilakunya, tingkah lakunya, belajarnya, dan agamanya, teman-teman. Atau mengubah dalam dia beribadah, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya dalam buku ini menceritakan bahwasanya Fajar Nurzaman ini mengikuti pengkajian dengan siapa sih? Dengan Ustadz Romi dalam cerita ini, teman-teman sekalian. Nah, tokoh Ustadz Romi ini mengajak Fajar Nurzaman ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti nasyid, seperti pengkajian, terus sholawatan untuk melakukan atau memberikan didikan kepada Fajar Nurzaman untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya singkat cerita, tibalah dalam situasi atau kondisi di mana Fajar Nurzaman ini lulus dalam SMA-nya, teman-teman sekalian, dengan nilai yang sebenarnya cukup baik untuk Fajar Nurzaman. Nah, setelah itu singkat cerita pula Fajar Nurzaman ini lanjutlah dia ke program studi atau pendidikan tinggi lagi atau universitas, teman-teman. Dia mengambil universitas, yakni Universitas Nasai, teman-teman sekalian. Nah, universitas tersebut adalah universitas yang cukup bagus. Dia mengambil program studi teknik industri. Nah, dalam cerita ini teknik industri itu adalah salah satu program studi yang sangat banyak diincar oleh teman-teman yang lain gitu. Nah, Fajar Nurzaman ternyata lolos, teman-teman sekalian, dalam program studi itu. Dan dia pun dikategorikan lulus dalam program studi tersebut. Mengapa sih dia lulus? Kita dapat melihat bahwasanya dalam cerita ini Fajar Nurzaman ini adalah orang yang tekun, giat, dan ibadahnya juga bagus. Dari dia yang sebenarnya perilakunya kurang baik menjadi orang yang lebih baik. Nah, dari perubahan itu pula membuat dia pun akhirnya mudah dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau mendaftar dalam program studi atau yang ia inginkan, teman-teman sekalian.
Nah, dari cerita ini dapat kita petik bahwasanya perubahan itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Bahkan yang disebut-sebut orang masyarakat, dia ada anak yang nakal atau anak yang berperilaku kurang baik, bisa berubah dan membuktikan bahwasanya dia bisa sukses apabila dia melakukan perubahan-perubahan tersebut. Maka dari itu teman-teman sekalian, dalam buku ini pesan yang dapat kita ambil ialah mari kita melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Karena perubahan kita yang ke lebih baik itu akan membuat kita juga dapat untung teman-teman sekalian. Kita sukses, kita akan mudah dalam melakukan kegiatan yang lain teman-teman sekalian. Maka dari itu teman sekalian, saya merekomendasikan sekali kepada teman-teman sekalian untuk membaca buku ini, yakni Membungkam Malam Menanti Fajar, Derap-derap Tasbih untuk yang berduka. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita melakukan perubahan dalam diri kita untuk melangkah yang lebih baik. Mungkin itu saja laporan yang dapat saya sampaikan dari buku yang telah saya baca ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman tertarik dalam membaca buku ini. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.